Oke, selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas sebuah penelitian yang keren banget, yang nunjukin gimana kecerdasan buatan atau AI bisa benar-benar mengubah cara kita belajar. Dan ini bukan lagi soal masa depan ya, ini adalah penerapan praktis yang bisa mengubah cara kita berkembang sekarang juga. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Anda tahu persis apa yang perlu diperbaiki. Mungkin kemampuan menulis, atau biar lebih pede ngomong di depan umum. Tapi bingung, langkah pertamanya harus gimana? Rasanya tuh ada jurang yang besar banget antara keinginan buat jadi lebih baik dan gimana cara memulainya. Nah, kesenjangan antara tahu dan melakukan, inilah yang jadi inti pembahasan kita. Gimana caranya kita mengubah kesadaran akan kelemahan diri yang tadinya pasif menjadi sebuah rencana perbaikan yang aktif dan jelas. Jawabannya ternyata ada di kemampuan kita untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Yuk kita bedah solusinya, semuanya berawal dari satu konsep psikologi yang sangat kuat, namanya metakognisi. Anggap aja ini semacam kunci utama untuk membuka potensi belajar mandiri kita yang sesungguhnya. Gampangnya gini, metakognisi itu seperti punya guru atau CEO di dalam pikiran kita sendiri. Secara definisi, ini adalah kesadaran dan kemampuan kita untuk mengatur proses berpikir. Jadi kita bisa mundur selangkah, ngelihat kekuatan dan kelemahan kita secara objektif, lalu secara strategis mengarahkan usaha kita ke area yang paling butuh perbaikan. Prosesnya bisa kita pecah jadi dua langkah simpel. Pertama, pemantauan diri. Ini adalah momen aha saat kita sadar, oh ternyata kelemahan saya di sini. Kedua, pengaturan diri. Nah, ini bagian aksinya, yaitu secara aktif bikin rencana buat memperbaiki kelemahan tadi. Dan di langkah kedua inilah AI bakal masuk dan mengubah segalanya. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep ini diuji coba dalam sebuah eksperimen di dunia nyata. Sebuah penelitian secara spesifik ingin tahu gimana kesadaran metakognitif mahasiswa bisa didorong peningkatannya pakai bantuan teknologi. Settingnya begini, ada 43 mahasiswa teknik mesin yang ditugaskan buat ningkatin 4 keterampilan bahasa mereka. Metodenya pakai student-centered learning, tapi ada sentuhan barunya. Mereka dibantu sebuah alat AI yang dirancang khusus untuk memfasilitasi refleksi diri mereka. Jadi, pertanyaan penelitiannya jelas banget. Bisa nggak sih AI ini jadi semacam katalisator? Bisa nggak AI membantu mahasiswa ini menyeberangi jurang antara sekedar tahu kelemahan mereka menjadi benar-benar melakukan sesuatu untuk memperbaikinya? Dan disinilah letak penemuan paling keren dari studi ini. Para peneliti ngelihat ada transformasi yang luar biasa dalam cara mahasiswa merenung dan merencanakan pembelajaran mereka. Dan semuanya itu difasilitasi oleh AI. Coba deh, perhatikan kutipan langsung dari refleksi seorang mahasiswa ini. Jujur dan sangat relevan kan? Ini contoh sempurna dari tahap pemantauan diri. Mahasiswa ini sadar ada masalah, tapi refleksinya masih umum banget, belum jadi sesuatu yang bisa dikerjakan. Pertanyaannya, gimana caranya mengubah pengakuan yang jujur tapi masih mengawang ini menjadi sebuah rencana aksi yang konkret? Jawabannya adalah dengan memberikan sebuah struktur. Dan disinilah AI berperan sebagai fasilitator dengan memperkenalkan kerangka kerja tujuan SMART untuk membimbing refleksi mereka. Kerangka kerja SMART ini seolah memaksa kita untuk mendefinisikan tujuan dengan sangat jelas. Jadi bukan lagi cuma pengen jadi penulis yang lebih baik, tapi harus jadi sesuatu yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan punya batas waktu yang jelas. Nah, lihat tabel ini. Ini nunjukin dengan jelas banget kekuatan intervensi AI-nya. Refleksi yang tadinya samar kayak saya gugup, diubah jadi tujuan SMART, yang super konkret, latih 3 kali seminggu selama 5-7 menit. Begitu juga esai saya berantakan, diubah jadi tulis 200 kata 5 kali seminggu, fokus ke struktur. Ini dia lompatan dari kesadaran pasif ke aksi yang terarah. Jadi gimana hasilnya? Apakah pendekatan ini beneran manjur? Ternyata hasilnya bukan cuma impresif secara angka, tapi juga berhasil mengungkap sebuah kerangka kerja baru yang sangat powerful untuk belajar di era kita sekarang. Kita mulai dari angka yang paling kelihatan. Sekitar 70% mahasiswa berhasil mencapai tujuan SMART yang mereka buat dengan bimbingan AI. Ini validasi yang kuat banget, yang nunjukin kalau kerangka kerja ini efektif mendorong kemajuan yang nyata dan bisa diukur. Tapi, poin pentingnya bukan cuma soal mencapai target. Studi ini menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu tentang bagaimana para mahasiswa ini mulai memahami proses belajar itu sendiri.
Nah, ini dia salah satu temuan paling baru dan signifikan dari penelitian ini. Seperti yang bisa kita lihat di grafik, setelah menggunakan AI untuk refleksi, kesadaran mahasiswa tentang hubungan antar keterampilan bahasa itu meningkat sebesar 25%. Mereka jadi mulai nyambung. Mereka sadar kalau jadi pendengar yang lebih baik, misalnya dengan menyimak presentasi teman, itu ternyata bikin mereka jadi pembicara yang lebih baik juga, karena mereka menyerap kosakata dan struktur kalimat baru. Ini adalah pemahaman belajar yang utuh. Diagram ini merangkum seluruh alur prosesnya secara visual, dimulai dari aktivitas belajar yang berpusat pada mahasiswa, lalu masuk ke proses refleksi metakognitif yang dibantu AI, yang kemudian menghasilkan tujuan SMART, dan pada akhirnya semua itu berujung pada peningkatan keterampilan berbahasa. Dan inilah kontribusi teoritis utama dari penelitian ini. Ini bukan lagi sekedar elemen-elemen yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi. Sebuah sistem yang secara sinergis menggabungkan metakognisi, SEL, AI, dan tujuan SMART. Ini bisa dibilang cetak biru baru untuk cara belajar mandiri yang efektif di abad 21. Oke, jadi kenapa semua ini penting di luar konteks satu kelas teknik mesin itu? Apa artinya penemuan ini buat kita semua? Ini penting banget karena penelitian ini ngasih kita sebuah model, sebuah peta jalan tentang gimana kita bisa memberdayakan setiap orang untuk jadi arsitek bagi pembelajarannya sendiri. Ini adalah fondasi untuk pengembangan diri seumur hidup dan secara praktis bisa jadi masukan buat pengembangan kurikulum, terutama di bidang vokasi, biar jadi lebih adaptif dan relevan. Studi ini benar-benar menggeser cara pandang kita. Peran guru bergeser dari yang tadinya instruktur menjadi fasilitator. Dan yang lebih penting, AI bukan lagi sekedar alat pasif, tapi menjadi mitra aktif kita. Seorang kopilot kognitif yang membantu kita menavigasi proses belajar kita sendiri. Jadi, kesimpulannya begini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah cara kita belajar. Itu sudah pasti terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita akan memanfaatkannya. Tantangan kita ke depan adalah merancang intervensi AI ini dengan bijak untuk memperkuat kemampuan manusia yang paling mendasar, yaitu kemampuan untuk belajar cara belajar.